presentasi dan perkembangan pendidikan Islam tradisional. Oke. Nah, itu baru-baru. Laporan pemerintahan Belanda tahun 1831 itu tentang lembaga-lembaga pendidikan asli Jawa, mencatat jumlah lembaga Islam tradisional, pengajian, pesantren, dan jumlah muridnya di wilayah Banten yang kuat di Islamnya. Laporan ini tidak membedakan antara pengajian dan pesantren. Pada Chips menulis bahwa sejumlah besar lembaga ini mengajarkan tidak lebih dari pembacaan Al-Quran dan hanya sebagai kecil murid belajar tulis Arab. Pantuber merupakan telah menyadari perbedaan atau tingkatan pendidikan Islam tradisional yang berusaha menganalisa statistik sistem pemerintahan tahun 1885 yang menghubungkan jumlah dan mencatat jumlah lembaga Islam tradisional sebanyak 14.139 di seluruh Jawa dan Madura. Menurut dapatnya, 4,5% dari orang jumlah lembaga tersebut merupakan dasar yang mengajarkan pembacaan Quran, dasar-dasar bahasa, Safinah, Al-Najm, Sulam, Al-Tauhid, dan Syariah Al-Sijin. Kemudian 200 dari jumlah tersebut digolongkan sebagai lembaga-lembaga pesantren. Pesantren mengajarkan pendidikan tingkat tinggi mengenai kitab-kitab Islam klasik untuk lembaga-lembaga sekolah dasar dan menengah pada bertambah murid. Perempuan sedangkan lembaga pesantren menyediakan pendidikan hanya untuk murid laki-laki. Dari tahun 1830 dan tahun 1885 telah terjadi lonjakan jumlah lembaga pendidikan di Indonesia. Dalam bab pendahuluan telah saya uraikan pembatas yang dilakukan oleh Belanda terhadap Islam yang mengakibatkan pengembangan Islam menjadi kesendat-sendat. Jumlah agama dan lembaga pendidikan Islam sulit sekali digunakan dan jumlah pesantren itu belum begitu banyak. Resolusi tahun 1835, 1831 dan Ordonansi tahun 1899 jumlah peserta jamaah gaji kerja dan dari mereka juga jumlah guru pengajar Islam beriman berada. Demikian juga jumlah lembaga pendidikan bagaimana kita lihat dari laporan statistik tahun 1985. Jaringan ulama Indonesia dengan Mekah dan Kairo. Pada Nusantara, Timur Tengah telah menguasai kolonialisme Belanda sejak awal abad 17 hingga 19 dengan karya Azra yang menunjukkan bahwa jaringan ulama Indonesia dan Timur Tengah itu sangat intensif dalam hubungan jaringan ulama antara Indonesia dan Timur Tengah. Kemudian Azra menetapkan kuatnya jaringan ulama Nusantara di Timur Tengah pada abad 17 sampai 18. 2019, Azra mempelajari secara teliti kontrol dua direktur POC yang selalu mengeluarkan resolusi yang membahas tentang Islam Indonesia dalam ulama Timur Tengah. Tokoh-tokoh ulama seperti Syekh Abdul Qadir, Syekh Nawawi Al-Bandani, dan Syekh Ahmad Katsir yang dapat berluasa belajar ke Mekah dan akhirnya dicetak sebagai guru besar dan imam Masjidil Haram merupakan perkembangan baru setelah tulisan Bukhari dibuka pada tahun 1869. Perkembangan pada akhir abad ke-19 itu yang memacu munculnya semangat baru dalam kehidupan keagamaan sebagai bagian
nasionalisme. Dibuka tulisan Suez pada tahun 1869 membuahkan misalnya perkembangan hubungan laut Eropa dengan Indonesia. KPM atau kapal kerajaan Belanda meminta Indonesia untuk menunaikan ibadah haji di Mekah dengan biaya paspor yang wajar. Akibatnya sejak tahun 1869 jumlah haji dari Indonesia melonjak sangat tajam. Pemerintah Belanda melaporkan antara tahun 1911 hingga 1914 persentase jumlah haji Indonesia 50% dari seluruh jemaah haji. Semua perkembangan di atas melancar proses penyebaran Islam ke daerah-daerah pedesaan di Indonesia. Hingga dasawarsa terakhir abad ke-19 menjadikan Indonesia seolah-olah dilanda oleh intensitas kehidupan Islam. Juga orang yang membutuhkan sembahyang menjawab jemaah haji dan juga diberikan pula jumlah organisasi terletak dua agama dan negara yang bersifat dengan kemampuannya keterlibatan mereka dalam kehidupan intelektual dan spiritual sempurna, Islam di Indonesia makin menipis sifat-sifat rohani yang beratnya pada aspek terdekat semakin berkurang. Sebagian tetap dari mereka banyak digaji guru-guru ngaji dan lebih pesantren juga kesadaran bahwa hasilnya kita akan ekonomi dan politik di Indonesia sebagai anak politik membutuhkan kesadaran pembangunan Islam. Selepas dari persoalan umumnya pengaruh pembangunan Islam Timur Tengah, Islam Indonesia justru menguat keterikatnya kepada pendidikan Islam. Pada akhir abad ke-19 muncul beberapa ulama kelahiran Indonesia yang diakui dan ilmunya di Timur Tengah. Mereka menjadi pengajar di masjid Mekah seperti Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, dan Syekh Maupun dari Brebes. Sejumlah ulama dari Indonesia mendirikan sendiri madrasahnya di Mekah dan Madinah. Misalnya madrasah Darul pada waktu Snop melakukan penelitian selama 6 bulan di Mekah. Ia mencatat jumlah mahasiswa Indonesia di sana mencapai lebih dari 5.000 orang, mewakili 50% dari seluruh mahasiswa asing di Saudi. Kita dipakai di pesantren-pesantren seluruh Indonesia dalam proses homogenitas paham keagamaan serta kehidupan kultural pada kiai di Indonesia. Di Mekah juga menyebabkan pesantren meningkat hingga dapat mengundang santri yang lebih banyak lagi. Para kiai juga banyak yang mulai memperkenalkan semangat dan sistem baru dalam pendidikan. Sistem madrasah diperkenalkan rekayasa Snap Horje. Menguatnya pengaruh Islam, pesantren dan kiai di Indonesia meresahkan pemerintah jajahan. Pemberontakan besar tampaknya yang diikuti oleh Kartono Kartodirojo, kegelisahan pemerintah jajahan itu mengundang melakukan penelitian selama 6 bulan. Ia mencatat jumlah rumah di Indonesia mencapai 5.000 orang, sekitar 50% seluruh mahasiswa yang asing di Saudi. Menjelang memasuki abad ke-20, sekolah di Barat untuk penduduk pendidikan dan dikembangkan oleh Belanda. Tujuannya sebagai mana dijalankan oleh Hedi J. Benda
ialah untuk memperluas pengaruh pemerintah kolonial Belanda dan menandingi pengaruh pesantren yang luar biasa agar penyatuan kebudayaan ini menjadi kenyataan. Sistem pendidikan Barat harus diperluas agar lebih banyak lagi penduduk pribumi yang memperoleh pendidikan Belanda. Jajahan Belanda dalam perang antara melawan daya tarik pendidikan Barat dan penyatuan kebudayaan Islam pasti akan kalah. Senang Horbrod melihat gejala ini dengan adanya kecenderungan bahwa sampai tahun 1890 jumlah pesantren bertambah, sedangkan 20 tahun kemudian sekolah-sekolah tipe Belanda semakin dapat menarik murid lebih banyak. Yang mengartikan kedudukan kiai sebagai kelompok intelijensia dan pemimpin pemerintah pusat dan daerah. Namun kelompok intelijensia baru ini tidak dapat mengartikan kepemimpinan agama dan pimpinan masyarakat yang berdimensi moral dan etika. Bagaimana pergerakan kebangsaan Indonesia. Luas-luasnya sekolah tinggi teknik yang didirikan di Bandung tahun 1919, sekolah tinggi hukum tahun 1924 di Batavia, dan sekolah tinggi kedokteran tahun 1926 di Surabaya. Berjumlah sekitar 230 orang. Mereka memang berhasil menjadi pemimpin elit dan maju seperti orang Belanda. Namun sama sekali tidak kehilangan budaya atau Indonesia lakukan mereka. Komunitas mereka juga mengungguli kualitas kiai. Mereka menjadi contoh pemimpin Indonesia yang ideal. Namun tidak dapat menargetkan kiai sebagai pemimpin masyarakat dalam bidang keagamaan. Al-Muhafadzah, Al-A'la, Adil, Aslam, wal Adjumin, Zadidin Nabi. Para kiai tentu memiliki visi jauh ke depan. Mereka mulai melakukan persiapan bagi upaya memajukan pesantrennya. Awal perubahan masih sederhana. Dalam langkah bertahap sangat penting dan sudah dimulai dari tahun 1910 di mana pesantren di Nanyar di Jombang mulai membuka pondok untuk murid-murid wanita. Dalam tahun 1930-an beberapa pesantren antara lain pesantren Tebu Irang, Jombang, pesantren Singosari Malang mulai mengajarkan pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Belanda, buku dan sejarah. Diperkenalkannya sistem madrasah, kesempatan pendidikan untuk murid wanita dan pengajaran umum dan lingkungan pesantren merupakan jawaban positif para kiai terhadap perubahan-perubahan sebagai akibat politik Belanda di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Para kiai masih harus mempertahankan dasar-dasar tujuan pendidikan pesantren, yaitu bahwa pendidikan pada dasarnya dituju untuk mempertahankan, menyebarkan, dan memperkuat ajaran serta peradaban Islam. Mereka belum memiliki ahli-ahli yang cakap, terampil, dan sesuai dengan kebutuhan pembaruan untuk mengajarkan cabang-cabang pengetahuan ilmu. Dan ketertahuan pada ijazah formal sebagai tenaga berhasilan pendidik seorang murid menyebabkan seorang santri harus tinggal dalam satu pesantren saja untuk waktu bertahun-tahun. Di masa lampau seorang santri seperti Kiai Wahab Basjullah akan berjalan dari suatu pesantren ke pesantren lainnya untuk memuaskan kehawasannya akan pengetahuan atau pendidikan atau memikirkan ijazah formal. Awal mereka di berbagai pesantren merupakan kekurangan yang berkali-kali dalam mengalami 4 atau 5 kitab berasal dari guru yang berlainan sampai mereka betul-betul menguasai kira-kira tersebut. Pesantren dapat memetik hasil yang sangat positif dari sistem madrasah, yaitu keberhasilan para kiai mengkonsolidasikan juga pesantren dalam menghadapi perkembangan sekolah-sekolah Belanda. Tahun 1932
dan 1930 jumlah pesantren dari santri-santri melonjak berlipat ganda sebelum tahun 1920-an. Pesantren bisa yang dalam permulaan tahun 1930-an banyak pesantren seperti Tebu Irang yang mempunyai jumlah murid lebih dari 1.200 orang. Selain itu, walaupun jumlah sekolah-sekolah yang didirikan Belanda terus-menerus bertambah, namun pendidikan tingkat menengah sampai tahun 1940 masih sangat terbatas bagi penduduk. Dalam Mas Eropa, Profesor Fahim menulis sebagai berikut: suatu survei yang dilakukan oleh kantor urusan agama yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang di Jawa. Tahun 1942 mencatat jumlah besar pesantren dan lintasan berikut ya. Dari survei tersebut tampak bahwa jumlah lembaga pesantren di Pulau Jawa dan Madura pada tahun 1942 hanya berjumlah 1.871 dengan murid sebanyak 139 ini lebih kecil dari perkiraan. Pada tahun 1805 jumlah lembaga pesantren mencapai sekitar 2.835. Sayangnya survei ini diselenggarakannya hanya terbatas di Pulau Jawa karena Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk lebih banyak, maka jumlah pesantren di luar Jawa dan Madura tentu lebih kecil, mungkin hanya sekitar 300-an. Data ini itu penting untuk dibahas jika nanti pada waktu saya membahas kemajuan oleh pesantren pada milenium ketiga. Oke, itu aja dari saya. Bila yang ditanyakan, izin bertanya, halaman 76. Apa yang dimaksud homogenitas kultural dan mengapa homogenitas kultural terjadi? Terima kasih. Pada halaman 78 poin yang bawah. Faktor yang mempengaruhi fenomena perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan dalam masyarakat Indonesia dalam konteks pesantren itu apa? Izin bertanya. Homogenitas kultural dan keagamaan akan semakin menurun. Nah, itu mengapa bisa menurun? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Pak Isam, yaitu homogenitas kultural dan keagamaan akan semakin menurun. Itu kenapa terjadi? Yaitu terjadi kenapa? Karena itu ada beberapa contoh lama klasik serta tipe baru yang mendirikan sekolah umum dan mengajar pada mayoritas mata pelajaran tentang kitab Islam klasik, pesantren, SMK, SMP, universitas, dan kitab pengajaran Islam klasik tidak memadai. Ada kitab Islam klasik dan kecuali dibandingkan dengan kebutuhan pertumbuhan bekal atau pesantren yang tidak relevan. Itu bisa. Saya mau menambahkan peraturan pertanyaannya bisa karena jawabannya karena keanekaragaman dan kompleksitas masyarakat Indonesia semakin menuju ke arah modern, di mana mereka lebih mengerti tren, mengikuti tren barat dan cenderung melupakan kultur budaya sendiri, menambahkan kultur agama
maupun masyarakat, sehingga terjadi penurunan homogenitas kultural dan keagamaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Freddy mengenai apa itu homogenitas kultural, yaitu betul-betul yang mendominasi pada seluruh sistem yang menjadikan itu sebagai keyakinan atau kepercayaan dari masyarakat tersebut. Itu Mas. Dan bisa, terima kasih. Ada tambahan lagi? Terus yang terakhir, pertanyaan dari Mbak Musi mengenai perkembangan sosial ekonomi, politik dan budaya dalam masyarakat Indonesia sehingga jumlah masyarakat itu melonjak drastis. Itu kenapa bisa terjadi? Nah, sebab pesantren itu memberikan suatu pengaruh baik itu sosial, terus ekonomi dan bagi masyarakat dengan merubah status dari pesantren menjadi masyarakat yang punya kegiatan negara yang berarti untuk melakukan tidak ada banyak itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Kalau cukup, saya lanjutkan sekian dari presentasi hari ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Bila ada kelebihan, nanti kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.